Ini rambutnya panjang, kakinya satu, jadi dia kalau jalan tuh lompat-lompat. Kan waktu itu kita udah bahas horor di kampus-kampusnya ya. Kayaknya sekarang asik nih kalau kita bahas tentang setan-setan tradisionalnya. Soalnya cukup beragam nih ternyata. Ada yang serem, ada yang bikin sedih, ada yang bikin kesel. Ini yang kesel gue doang sih kayaknya sih. Ya udah langsung aja kita bahas hantu-hantu tradisional Thailand di Learning by Googling. Kita mulai dari Nong Thani. Nong Thani ini bentuknya cewek cantik, pakai baju adat Thailand warna hijau, pakai lipstik warna merah tua, dan keluarnya setiap malam bulan purnama. Oh, bagus loh ini, jadwal gentayangannya jelas. Karena bentuknya cewek cantik, pasti mangsanya adalah cowok-cowok dong. Jadi mangsanya ini nih adalah cowok-cowok yang suka mempermainkan wanita. Nah, kalau ketemu Nong Thani ini biasa sama Nong Thani diajak untuk berhubungan seks. Wah, kebayang dong, cowok-cowok diajak sama cewek cakep. Wow. Tapi kalau lu udah berhubungan seks sama Nong Thani, jangan sampai lu berhubungan seks sama orang lain. Soalnya. Jadi kalau lu sampai berhubungan seks sama orang lain nih, nanti Nong Thani ini bakal datang buat ngebunuh lu. Waduh. Ini gila loh, jadi sejak zaman dulu tuh nggak usah manusia. Setan aja udah benci sama fuckboy. Waduh. Walaupun kedengarannya mengerikan, tapi sebenarnya Nong Thani ini baik hati. Dia suka ngasih makan biksu-biksu yang lewat, yang lagi dalam perjalanan. Terus Nong Thani ini juga banyak dijadiin jimat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dan sampai sekarang, khususnya di daerah ya, orang-orang ini suka ngiket kain sutra ke pohon pisang yang diyakini sebagai tempat tinggal Nong Thani. Lu malam-malam lewat pohon pisang aja udah ngeri. Ini ditambah pohon pisangnya dipakein kain sutra. Aduh. Kalau lu suka ketindihan, erep-erep gitu, nah kalau di Thailand ini setan yang menjadi penyebabnya. Piam. Jadi menurut cerita kalau kita lagi tidur, katanya Piam ini bakal duduk di atas kita. Nah mulai tuh sesak napas, nggak bisa gerak. Bahkan beberapa katanya sampai meninggal. Terus gimana caranya biar nggak ditindih Piam? Nah ini ada satu cara sih. Jadi katanya Piam ini nggak nyerang wanita. Jadi dia cuma nyerang cowok-cowok. Jadi biar nggak ditindih Piam, kita harus mengelabui dia. Dengan cara pakai lipstik sebelum tidur. Nah jadi tinggal lu pilih tuh. Mending ketindihan apa pelan-pelan jadi ladyboy. Krase ini nih kalau di sini tuh kuyang ya. Bedanya kalau krase nih kalau lagi keliling tuh dia tuh bakal kayak ada cahayanya gitu, kayak berpendar gitu. Jadi kayak dari jauh tuh kayak tuh apaan tuh terang-terang tuh. Pas dilihat kepala sama jeroan-jeroannya. Nah krase ini nih kalau siang dia cewek biasa. Pas malam baru berubah, keliling dia tuh. Nyari wanita hamil, kalau nggak bayi buat dimakan. Ya, mirip-mirip kuyang ya. Katanya sih krase ini awalnya adalah wanita cantik yang dibakar sampai mati. Terus dia dikutuk untuk selalu lapar akan darah dan daging. Ya, ini kalau gini bukan salah krasenya sih. Salah yang ngutuknya. Ngapain lu doain orang yang jelek-jelek, ha? Pas udah kejadian, bingung kan lu malah. Nah, kalau lu mau tahu lebih detail tentang kehidupan krase nih, lu bisa nonton film Inhuman Kiss. Ini di Netflix ada kok. Filmnya bagus, gue suka, ceritanya oke. Tapi yang mainnya si Op. Gue awal denger namanya nih, hantu pret. Langsung ngerasa kayak, ini setan kagak ada wibawanya banget ya. Tapi setelah gue tahu detailnya, setan ini nih, hantu pret ini nih jadi salah satu setan Thailand yang gue takutin. Yang bikin gue takut tuh hantu pret ini tuh badannya tinggi. Wah, tinggi banget. Nafsu makannya besar tapi mulutnya kecil. Jadi dia tuh nggak akan pernah bisa memenuhi kerakusannya. Wah, filosofis juga sih ya. Mainak Prakanong ini maksudnya adalah Mainak dari Prakanong. Jadi Prakanong ini nama daerahnya. Ini
satu distrik di Bangkok ini. Jadi setan-setan ibu kota ini. Maenak ini nih kayaknya adalah setan tradisional Thailand yang paling terkenal di Indonesia. Soalnya filmnya tuh udah sering diputar di TV-TV nasional. Pimak. Tahu kan lu? Jadi Maenak ini awalnya adalah istri hamil yang ditinggal suaminya wamil. Wih, rim anjir. Iya, terus suaminya ikut perang, sedangkan Nak ini ditinggal sendiri di rumah, hamil kan, sampai akhirnya harus melahirkan dan dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas suaminya pulang, ketemulah dia sama Nak dan anaknya yang baru lahir. Kalau ada warga yang mencoba ngingetin suaminya kalau Nak ini sebenarnya udah meninggal, pasti endingnya dia bakal dibunuh. Ya akhirnya semua warga pada diem. Sampai suatu hari waktu itu Nak lagi nyiapin namprik buat suaminya. Nah lagi nyiapin. Nggak sengaja Nak ini ngejatuhin jeruk nipis. Refleks dong dia mau ngambil jeruk nipis itu, tapi ternyata jaraknya terlalu jauh. Akhirnya Nak nggak sengaja manjangin tangannya. Dan ini dilihat langsung sama suaminya. Waduh. Ya akhirnya takut dong suaminya ngelihat istrinya bisa gomu-gomuno gitu kan ya. Malamnya suaminya pamit mau pipis bentar, tapi sebenarnya dia kabur. kabur sampai akhirnya dia kabur ke Wat Mahabut. Nah, Wat Mahabut ini nih katanya adalah kuil suci yang nggak bisa dimasukin hantu. Sedih suaminya kabur, akhirnya Maenak ini meneror orang-orang yang ada di Prakanong karena dia ngerasa orang-orang Prakanong inilah yang bikin suaminya tahu kalau dia sebenarnya hantu. Dah. Sampai akhirnya Maenak ini ditangkap sama biksu pengusir setan gitu. Ditangkap, dimasukin ke toples, terus toplesnya itu dibuang ke kanal. Oh, ternyata nggak happy ending kayak filmnya ya. Ya sebenarnya ini ceritanya biasa aja ya. Akhirnya yang bikin serem tuh karena ternyata di Bangkok itu beneran ada kuil yang dibikin buat mengenang Maenak. Waduh. Jadi di salah satu distrik di Prakanong, di Sukhumvit nih, tepatnya di Onut. Aduh, Onut nih tempat gua nginep lagi kalau biasa ke Thailand. Nah, di sini nih ada kuil Maenak. Di tengah-tengah kuilnya tuh ada patung Maenak sama anaknya. Di dalam kuil ditaruh kain-kain indah buat persembahan. Terus ada foto-foto, gambar-gambar Maenak, dan mainan-mainan anak kecil buat anaknya Maenak. Aduh, ngeri amat ya. Terus yang bikin menarik dari cerita Maenak ini ternyata ada penjelasan logisnya nih. Jadi Anak Nawi Kamul, seorang sejarawan Thailand, dia ini meneliti cerita Maenak ini. Dan dia nemu satu artikel di koran Siam Prapet. Tanggal 10 Maret 1899. Jadi di artikel itu tuh disebut kalau cerita Maenak ini berdasarkan dari kehidupan Am Daeng Nak, Nyonya Nak. Jadi Am Daeng Nak ini nih meninggal pas lagi hamil, terus anaknya yang paling gede nggak mau kalau bapaknya sampai menikah lagi dan dia harus membagi warisan sama ibu tirinya. Akhirnya anaknya ini nih menciptakan hantu. Dia bikin isu-isu hantu. Dia dandan cewek, dia pakai baju cewek, terus dia nongkrong di pinggir sungai. Pokoknya dia selalu ngelemparin batu ke semua perahu yang lewat. Ya akhirnya kan orang-orang itu nyangka itu hantu kan pelakunya kan. Wow. Emang orang kalau pelit tuh jadi kreatif ya. Nah ini setan terakhir ya, paling malesin nih. Nama setannya Pi Kong Koi. Apa ada koi-nya sih kampret? Bentuk setan ini nih rambutnya panjang, kakinya satu. Jadi dia kalau jalan tuh lompat-lompat sambil teriak. Koi, koi, koi. Terus beberapa bilang mulutnya tuh bentuknya kayak lalat yang kayak moncong bisa nyedot gitu. Nah ini ada satu cerita dari Luang Puen Sucino. Beliau ini adalah mantan kepala biara di salah satu biara di Chiang Mai. Doi cerita nih, jadi katanya pas dia lagi jalan sama temennya di hutan Kamoane di Laos, mereka tuh katanya diserang sama sekumpulan Pi Kong Koi. Waduh. Jadi kalau menurut Luang Puen Sucino nih, katanya Pi Kong Koi ini bentuknya tuh segede anak umur 14 tahun. Kulit coklat tua, rambut hitam, badannya kurus, tapi perutnya buncit. Terus mereka ini bawa-bawa busur, bawa panah, sambil teriak-teriak, koi, koi. Sebel banget gue anjir. Akhirnya mereka berantem nih dari malam sampai pagi. Terus Pi Kong Koi nyerah, dan mereka ngajak rombongan biksu tadi untuk main ke rumahnya. Lah, pada September 2016, sempat ramai nih sampai masuk berita. Jadi, ditemukan jejak aneh di hutan di Provinsi Lei. Dan orang-orang yakin kalau ini adalah jejak kaki
Pikongkoi. Terus pas dimintain keterangan, Direktur Lembaga Kebudayaan setempat ini juga malah bilang kalau Pikongkoi itu emang ada. Katanya Pikongkoi ini adalah satu kelompok etnis di situ yang memang udah lama nggak kelihatan. Kok jadi beneran ini ya? Oke, sekian Learning by Googling kali ini. Lu kalau ada hantu-hantu tradisional Thailand lainnya kali yang tadi nggak masuk list, bisa lu tulis di komen buat nambah-nambah info yang lain juga. Kalau lu mau nanya, lu mau revisi kali gue ada yang salah juga, bisa langsung tulis di komen. Kalau mau request juga hantu dari negara lain, bisa. Jadi thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.